tidak lihat kode. Aduh, shalom. Apa kabar semuanya yang di rumah? Baik-baik kah? Tante Elmi mau dengar yel-yelnya semuanya. Shalom, apa kabar? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali. Hari ini Tante Elmi bisa menemani kalian semua beribadah di rumah masing-masing. Wah, luar biasa ya. Ini pertemuan kita yang kedua untuk sekolah minggu online. Wah, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Oleh sebab itu, hari ini Tante Elmi yakin kalian semua sudah mandi. Siapa yang belum mandi angkat tangan? Oh, semua sudah mandi ya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap? Tante Elmi mau dengar. Siap memuji Tuhan? Luar biasa. Anak-anak yang luar biasa. Ayo kita mulai sekolah minggu kita hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Ayo berdiri semua. Kita memuji Tuhan. Kita menaikkan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan. Dilanjutkan lagu yang kedua dari Terbit Matahari. Siap memuji Tuhan? Oke, kita mulai. Kita nyanyi pakai gerakan ya. Pakai gerakan, siap. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih semangat lagi. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak. Yo, soraklah haleluya. Lebih keras. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Dari terbit matahari, siap. Pakai gerakannya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangannya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mulai sekolah minggu kita dengan doa. Lipat tangannya, tutup mata. Tante Elmi akan pimpin kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di hari ini, hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga kami, melindungi kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati. Dan hari ini kami mau memulai sekolah minggu kami. Sucikan, kuduskan kami, baik Tante Elmi yang ada di rumah maupun semua anak-anak juga di rumah masing-masing. Tuhan menolong, memimpin dan memberkati kami. Kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Meskipun kami terpisah di tempat masing-masing, Tuhan ada menyertai kami dan hadir di tempat kami masing-masing. Kami serahkan sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Kami percaya berkat Tuhan dilimpahkan atas kami yang siap memuji Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita bangkit dari maut. Masih ingat tidak? Minggu lalu kita dengar firman Tuhan tentang apa? Ada yang masih ingat tidak? Betul sekali. Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ada janji Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan. Ingat apa? Kebangkitan Tuhan Yesus membawa pengharapan. Luar biasa. Tuhan Yesus bangkit, mengalahkan maut, memberi hidup kekal, membawa pengharapan, melenyapkan setiap ketakutan kita. Anak-anak percaya tidak? Kalau Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Itu sebabnya Yesus rela mati di kayu salib untuk menanggung kita semua, menghapus dosa-dosa kita. Anak-anak, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Ya, masih tentang Tuhan Yesus. Karena cerita Tuhan Yesus itu cerita yang luar biasa. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Ya, kita angkat satu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Tante Emi berharap anak-anak semua punya janji sama Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan selamanya karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi saya. Kita angkat pujian ini ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Meskipun badai silih berganti kami hadapi, kami mau mengasihi Engkau. Karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kami. Ku mau cinta Yesus selamanya.
tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak, dengan sikap doa, dengan sungguh-sungguh kita akan pujian ini sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa ya sebelum dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini kerinduan kami anak-anak-Mu, supaya Tuhan, hidup kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami duduk tenang, kami bisa mengerti Roh Kudus yang akan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, anak-anak, Tante Elmi sudah siapkan satu video yang Tante Elmi ambil dari YouTube. Masih dari bahan yang sama, dari segmen kehidupan Tuhan Yesus. Diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 25. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, "Kami akan menangkap ikan." "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Anak muda, kalian sudah menangkap ikan? Tidak satu pun. Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan. Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, "Itu adalah Tuhan."
Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. Mari, kita makan. Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Sesudah mereka makan, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon, putra Yunus, apakah engkau mengasihiku lebih dari mereka? Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan anak-anak dombaku. Untuk kedua kalinya, Yesus bertanya, Simon, putra Yunus, engkau mengasihiku? Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, Simon, putra Yunus, engkau mengasihiku? Petrus menjadi sedih, sebab Yesus bertanya sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihiku?" Maka ia menjawab lagi, Tuhan, Engkau tahu segalanya. Aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Aku berkata yang sesungguhnya. Ketika masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan pergi kemanapun engkau suka. Tetapi ketika sudah tua, engkau akan mengulurkan tangan. Dan orang lain yang akan mengikatmu. Dan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan. Dengan kata-kata itu, Yesus ingin memberitahukan bagaimana Petrus akan meninggal dan mengagungkan nama Allah. Lalu Yesus berkata padanya, Ikutilah aku. Petrus menoleh dan melihat di belakangnya ada murid yang dikasihi Yesus, yang duduk di dekat Yesus saat makan dan yang bertanya, Tuhan, siapa yang akan mengkhianati engkau? Ketika melihatnya, Petrus bertanya, Tuhan, bagaimana dengan orang ini? Jika aku ingin dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ikuti aku. Maka tersebarlah kabar di kalangan pengikut Yesus bahwa murid itu tidak akan meninggal. Padahal Yesus tidak berkata demikian. Ia berkata, jika aku menginginkannya hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang peristiwa ini, yang kemudian menulis semuanya. Dan kita tahu bahwa yang dikatakannya itu benar. Masih banyak hal lain yang telah dilakukan oleh Yesus. Tetapi jika semuanya ditulis satu persatu, rasanya dunia tidak akan bisa menampung semua kitab yang akan ditulis itu. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah menyaksikan film ya tentang Tuhan Yesus? Nah, kisah tadi diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 25. Nah, Tante Elmi sudah pesan kepada orang tua kalian untuk menyiapkan catatan. Oke, catatannya sekarang dibuka. Ayo kita mulai mencatat pelajaran kita hari ini. Sebelum mencatat, ada yang Tante Elmi mau tanya.
Apa yang kalian rasakan selama kalian belajar di rumah, stay at home? Bosan ya? Nggak bisa kemana-mana. Nah, Tante Elmi mau kasih tahu juga, murid-murid Tuhan Yesus pun bosan. Mereka selama Tuhan Yesus, mulai dari Tuhan Yesus disalib, mereka bersembunyi. Bahkan masih ada yang tetap dalam ketakutan. Mereka bersembunyi di rumah mereka. Dan lama-kelamaan mereka menjadi bosan. Akhirnya, salah satu dari murid Tuhan Yesus bilang, aku mau pergi memancing. Di tengah kebosanan mereka melakukan sesuatu. Karena sudah lama mereka sebagai nelayan tidak memancing ikan. Ya, pasti mereka ingat, anakku kasihan, mau makan apa? Istriku kasihan, mau makan apa? Nah, mereka akhirnya pergi ke danau dan mulai memancing. Tetapi sayang sekali ya, tadi ceritanya katakan, sepanjang malam mereka tidak menemukan ikan. Tidak ada ikan sama sekali didapat. Tetapi pagi-pagi setelah matahari terbit, tiba-tiba ada siapa yang muncul dan berbicara kepada murid-murid Tuhan Yesus? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus sendiri datang menemui murid-muridnya di pantai. Dan apa kata Tuhan Yesus? Iya, murid-muridnya disuruh untuk menebarkan jala. Dan apa yang terjadi? Betul sekali. Alkitab katakan mereka mendapat ikan yang sangat banyak. Jalannya menjadi penuh, tetapi tidak koyak. Pelajaran pertama yang Tante Elmi mau bagikan kepada anak-anak semua yang ada di rumah, di tengah kebosanan para murid, di tengah murid-murid Yesus yang tidak punya harapan untuk menghasilkan sesuatu, yang pertama ingat, Tuhan Yesus peduli kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya tidak mendapatkan sesuatu sepanjang malam. Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus sudah menyiapkan berkat untuk murid-muridnya. Di tengah keadaan yang penuh dengan masalah ini, khususnya corona, anak-anak tidak bisa kemana-mana, pasti bosan. Lakukan sesuatu, minta Tuhan menolong. Sebab apa? Tuhan kita, Tuhan yang peduli kepada anak-anaknya. Ingat, Tuhan Yesus peduli kepada kalian semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus pasti akan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan memberi berkat juga kepada orang tua. Ingat anak-anak, tetap berdoa untuk orang tua kalian ya. Supaya orang tua kalian diberkati di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, dan di tengah usaha mereka. Ya, ingat, Tuhan Yesus peduli kepada anak-anaknya. Pelajaran yang kedua, apa ya? Pelajaran yang kedua, ingat cerita waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus setelah mereka makan bersama? Iya, Yesus bertanya kepada salah satu muridnya. Siapa? Simon Petrus. Sampai berapa kali? Betul sekali. Sampai 3 kali. Dia bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Ingat, Petrus pernah 3 kali menyangkal Yesus, bukan? Waktu Tuhan Yesus mulai disiksa sebelum dia disalib. Alkitab katakan 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ingat bahwa pasti Petrus dihantui rasa bersalah sekali kepada Tuhan Yesus. Dan setelah makan bersama, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan kalau sekarang Tuhan Yesus bertanya kepada anak-anak semua di rumah, anak-anak, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab kalian? Tante Elmi berharap semua anak-anak akan menjawab, Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau. Amin? Iya. Pelajaran yang kedua, tolong dicatat baik-baik. Tuhan Yesus mau kita selalu mengasihi Dia dalam keadaan apapun.
Di tengah keadaan sulit seperti ini, ingat, Tuhan Yesus tetap mengasihi kalian. Dan Tuhan Yesus mau kalian semua tetap mengasihi Dia, tetap memuji Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan bilang, Tuhan Yesus tidak baik, saya bosan di rumah. Jangan. Kita harus tetap mengasihi Tuhan dengan rajin dengar firman Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin melakukan apa yang baik, dan jadi berkat, ya. Ingat, selama masa-masa membosankan, ingat, tetap tunjukkan kasih kalian kepada Tuhan dengan terus melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Oke? Nah, 2 hal ini yang Tante Elmi mau bagi untuk anak-anak semua ya. Yang pertama, ingat, Tuhan Yesus selalu peduli kepada anak-anaknya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mau kita selalu mengasihi Dia dalam segala keadaan, seperti lagu kita, Ku mau cinta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini Tante Elmi mau kasih ayat hafalan ya. Memang kita tidak bisa menghafal di kelas kita seperti biasa, tetapi Tante Elmi mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalan untuk anak kecil dan kelas tengah diambil dari diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, itu untuk anak kecil dan anak kelas tengah. Bagaimana dengan anak kelas besar? Anak kelas besar ayat hafalannya diambil dari Markus 12 ayat 30. Tante Elmi ulang, Markus 12 ayat 30. Bunyinya bagaimana? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, seperti pelajaran kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang peduli kita, dan kita harus selalu mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Hari ini, seperti biasanya, setiap kali ibadah kita akan memberi, apa ini? Persembahan. Setiap orang yang mengasihi Tuhan, biarlah dengan senang hati memberikan persembahan. Ingat, mungkin kalian sekarang tidak bisa memberi di kantong persembahan ini. Persembahannya dikumpul ya. Setiap hari Minggu kita akan memberi korban persembahan. Persembahannya dikumpul, kasih masuk dalam amplop. Nanti kalau kita bisa kumpul kembali, persembahannya bisa dikumpulkan ke guru sekolah minggu. Oke? Kita akan memuji Tuhan, satu lagu yang menjadi jaminan kita bahwa Tuhan Yesus peduli. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Kita memuji Tuhan dan memberikan persembahan. Ayo, beri dengan sukacita dan kita memuji Tuhan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih kita anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih kita
Puji Tuhan. Waktunya kita tutup sekolah minggu kita. Mari semuanya berdiri. Ya, kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita tutup sekolah minggu kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang mengasihi dan memberkati kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, sudah kami renungkan bersama. Bahwa Tuhan Yesus yang memelihara kami dan Tuhan mau supaya kami senantiasa mengasihi Tuhan. Terima kasih juga kalau hari ini anak-anakmu dapat memberikan korban persembahan. Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini agar berguna bagi pelayanan Tuhan dan kami akan terus merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Dari tempat ini Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan menolong setiap anak-anakmu yang ada di rumah. Kalau ada yang sakit, mari Tuhan jamah, tumpangkan tanganmu atas mereka, dan di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kekuatan, ada pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat senantiasa kepada anak-anak untuk menjalani belajar online di rumah. Berkati papa mama dalam setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga dan pelayanan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka dapat terus menjadi orang tua yang luar biasa mendampingi setiap anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami serahkan hidup kami, biarlah minggu depan Tuhan memelihara kami sehingga kami dapat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu bersama di tempat masing-masing. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, anak-anak, kita sudah selesai sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati ya. Jangan lupa tetap setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan terima kasih untuk papa mama yang sudah mendampingi anak-anak. Biarlah Tuhan terus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.